Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Salam sehat. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat, semuanya bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Katolik. Kita masuk ke pelajaran 7 ya. Kita akan belajar tentang kisah Abraham. Mari sekarang kita melihat gambar berikut ini. Ada gambar apa itu ya? Ya, betul. Itu adalah gambar seorang anak yang sedang memberi makan ikan. Anak itu terlihat sangat bahagia. Nah, kalau ini gambar apa ya? Betul sekali, itu adalah gambar seorang anak yang bermain dengan kakaknya. Mereka bermain dengan rukun, mereka saling membantu, dan mereka juga terlihat senang sekali. Nah, kalau ini gambar apa nih? Ini adalah gambar seorang ibu yang memberikan hadiah kepada anaknya. Lihat, anak itu senyum, berarti dia juga sangat bahagia. Nah, sekarang dengarkan dan simak cerita dari ibu. Ceritanya berjudul Janji Ibu untuk Tina. Ibu hendak pergi keluar kota selama seminggu. Karena itu, ibu memberi tugas kepada Tina. Tina harus memberi makan ikan-ikan di akuarium. Tina juga harus menjaga adik agar tidak bermain di jalan. Ibu berjanji akan membawa hadiah untuk Tina. Tina percaya dan sayang pada ibu. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Tina memberi makan ikan-ikan di akuarium. Ikan-ikan itu gembira karena setiap hari makan kenyang. Di sore hari setelah mengerjakan PR, Tina menemani adiknya bermain di ruang keluarga. Adiknya senang bisa bermain dengan kakaknya. Tina berharap ibu segera pulang dan membawanya hadiah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari kitab suci. Abraham dipanggil Allah. Bacaan diambil dari Kejadian bab 12 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan berkata kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, orang tuamu, dan sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi." Waktu itu, Abram berumur 75 tahun. Ia meninggalkan Haran, kampung halamannya, sesuai perintah Tuhan kepadanya. Lalu Abram berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama dengan istrinya Sarai. Lot, kemenakannya, juga ikut bersama mereka. Segala harta benda dan hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran juga dibawa serta. Setelah mereka tiba di Kanaan,
Abram menjelajahi tanah itu sampai ia tiba di pohon terbantin di More, yaitu tempat ibadat dekat Sikem. Pada masa itu, orang Kanaan masih mendiami negeri itu. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu." Lalu Abram mendirikan sebuah mezbah di tempat itu untuk Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah itu, Abram meneruskan perjalanannya ke daerah berbukit di sebelah timur kota Betel dan mendirikan kemah di antara Betel dan kota Ai. Betel terletak di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di situ Abram mendirikan mezbah, tempat ia menyembah Tuhan. Kemudian Abram meneruskan perjalanannya dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ia berjalan ke tanah Negeb. Tuhan terus menyertai dia. Nah, anak-anak, tadi adalah cerita tentang Abram. Nah, sekarang kita bisa merangkum. Ketika berumur 75 tahun, Abram pindah dari Haran ke tempat yang jauh, yaitu tanah Kanaan. Abram setia dan taat pada Allah. Abram percaya bahwa Abram telah menepati janjinya. Abram diberi banyak keturunan dan hidup makmur. Allah mengangkat Abram menjadi bapa bangsa. Tuhan Allah kemudian mengganti nama Abram menjadi Abraham. Nah, anak-anak, berusahalah ya untuk meneladani Abraham yang selalu setia dan taat melaksanakan perintah Allah. Tadi juga dalam cerita sudah diberikan contoh bahwa Tina juga taat kepada ibunya. Dan karena Tina taat, Tina mendapatkan hadiah dari ibunya. Oke anak-anak semuanya, terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga kalian betul-betul dapat memahami cerita tentang Abram. Sampai jumpa lagi.